Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada kesempatan kali ini ibu guru akan menceritakan kisah tauladan tentang wabah, di mana kita ketahui bersama bahwasanya saat ini negara kita, negara Indonesia sedang menghadapi wabah, begitu juga di seluruh dunia yang disebut dengan wabah virus corona. Wabah itu adalah penyakit yang sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat juga pernah mengalami musibah wabah penyakit, seperti yang terjadi di kota Madinah tahun ke-6 Hijriah. Kaum muslim Madinah terkena wabah penyakit namanya taun, yaitu sejenis wabah penyakit kolera. Nah anak-anak, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pun wabah penyakit taun juga pernah menjangkit negeri Syam. Pada kesempatan kali ini, ibu guru akan menceritakan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menghadapi wabah taun yang tengah menyerang di negeri Syam. Ketika sahabat Umar pergi ke negeri Syam, setelah sampai di Sarah, pimpinan tentara datang dan menyambut beliau. Di antara pimpinan tentara itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada sahabat Umar, "Wahai sahabat Umar, sesungguhnya di negeri Syam ini tengah berjangkit sebuah wabah." Lalu sahabat Umar memanggil Ibnu Abbas. "Wahai sahabatku Ibnu Abbas, panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang Muhajirin." Kemudian datanglah orang-orang Muhajirin menghadap sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar lantas mengajak orang-orang Muhajirin untuk berdiskusi, berembuk bagaimana cara menghadapi wabah yang tengah terjadi di negeri Syam. "Wahai orang-orang Muhajirin, bagaimana pendapat kalian terkait adanya wabah ini? Apa yang harus kami lakukan?" Begitu sahabat mengawali diskusinya. Ternyata anak-anak, pendapat orang-orang Muhajirin terdapat perbedaan. Ada sekelompok orang yang mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar, Anda telah keluar dari suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat tidak selayaknya kalau Anda kembali pulang." Tapi anak-anak, sebagian yang lain dari orang-orang Muhajirin berpendapat yang berbeda. Mereka mengatakan, "Wahai sahabat Umar, Anda datang membawa rombongan yang besar, dan di sana terdapat para sahabat Rasulullah SAW. Kami tidak sependapat jika Anda menghadapkan mereka kepada wabah penyakit itu." Kemudian Sayyidina Umar meminta Ibnu Abbas memanggil orang-orang Ansor untuk datang. Setelah orang-orang Ansor datang, mereka berdiskusi dengan Sayyidina Umar untuk membahas langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi wabah. Anak-anakku, sebagian orang-orang Ansor berpendapat menyetujui jika sahabat Umar melanjutkan perjalanannya bersama rombongannya menuju negeri Syam. Namun sebagian yang lain tidak menyetujuinya, karena dengan berangkat ke negeri Syam maka sama halnya akan menghadapi bahaya, yaitu bertemunya dengan wabah yang sedang menjangkit negeri Syam.
Kemudian, karena ada dua kelompok yang masih memiliki dua pendapat, sahabat Umar meminta Ibnu Abbas untuk menghadirkan pimpinan Quraisy. Wahai Ibnu Abbas, hadirkan pimpinan Quraisy ke hadapan saya. Anak-anakku yang dicintai Allah. Setelah pimpinan Quraisy datang, mereka bersama sahabat Umar melakukan diskusi terkait langkah apa yang harus dilakukan sahabat Umar. Apakah beliau harus berangkat meneruskan perjalanannya ke negeri Sam ataukah kembali beserta rombongannya? Ternyata anak-anakku, seluruh pimpinan Quraisy memiliki pendapat yang sama. Mereka berkata, "Wahai Sayyidina Umar, kami berpendapat sebaiknya Anda pulang dan jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini." Lalu sahabat Umar berkata kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu, wahai rombongan, bersiap-siaplah kalian." Setelah mendengar keputusan Sayyidina Umar tersebut, Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah, wahai sahabat Umar?" Agaknya Umar tidak ingin berdebat dengan beliau. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Ya, kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lainnya. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang satunya tandus? Bukankah jika engkau menggembalakan di tempat yang subur, engkau menggembalakan dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembalakan di tempat yang tandus, engkau juga menggembalakan dengan takdir Allah." Di tengah-tengah perbincangan Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah, tiba-tiba datanglah sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf, yang saat berdiskusi tadi beliau belum hadir karena ada sesuatu halangan. Sahabat Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu tinggal, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Mendengar kata-kata yang disampaikan Abdurrahman bin Auf tadi, Sayyidina Umar lantas mengucap rasa syukur, "Alhamdulillahirabbil alamin," yang artinya bahwa langkah yang akan dipilih oleh Sayyidina Umar untuk tidak meneruskan perjalanannya beserta rombongannya ke negeri Sam adalah langkah yang tepat karena sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dikasihi Allah, dengan cerita tadi menunjukkan bahwasanya wabah ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah. Dan pada saat di masa Sayyidina Umar, wabah ini pun terjadi. Dalam rangka memutuskan apa yang harus dilakukan oleh Sayyidina Umar, beliau tidak memutuskan sendiri, tetapi mengajak tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh negeri untuk berdiskusi dalam menentukan langkahnya. Apakah meneruskan perjalanannya ke negeri Sam ataukah kembali dan tidak melanjutkan perjalanannya di negeri Sam.
Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada pemerintahan. Anak-anakku, kali ini anak-anak sudah benar belajar di rumah. Karena dengan ada wabah seperti ini, maka diam di rumah ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk memutus tertularnya dan tersebarnya virus corona, untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan orang lain. Dan kita ikuti aturan pemerintah agar virus corona ini tidak semakin menyebar. Mari kita bersama-sama berdoa agar Allah segera mengangkat wabah virus corona ini, agar tidak menjangkit di negeri kita, dan agar kita sekalian dapat segera belajar dan bermain secara tatap muka di PAUD Alternatif Al-Ghazali. Demikian cerita dari Bu Guru. Terima kasih dan semoga dapat diambil pelajaran dan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.